Pak Gunawan nih Pak. Esa Gunawan boleh bertanya langsung ke Pak Bambang, silakan. Iya, silakan Pak Gunawan. Di unmute dulu Pak. Ya, Prof, begini, saya dulu pernah mengikuti meditasi untuk mengakses Akashic Records. Pada waktu saya belajar Reiki, ya saya mengalami pengalaman supranatural, di mana seakan-akan saya memasuki satu perpustakaan yang dijaga oleh 2 orang, tetapi saya belum sampai bisa mengakses pada rekaman-rekaman itu. Mereka mengatakan bahwa kalau kita bisa mengakses, maka kita bisa melihat kehidupan kita, catatan kehidupan di masa lampau kita. Pertanyaan saya secara singkat adalah, bagaimana dalam kehidupan kita sekarang mencapai Akashic Record? Karena kan berguna sekali, karena dia kan rekaman semesta. Ya. Terima kasih. Iya. Wah, mohon maaf sekali Pak Gunawan, saya pun belum mempraktikkannya masalahnya. Pak Gunawan justru lebih advance dari saya dalam hal itu. Sudah mencobanya gitu ya. Saya tuh orang filsafat ya masih di level konseptual aja sih sebenarnya gitu. Tapi memang dari testimoni orang-orang itu, mereka juga banyak yang sampai seperti itu, yang istilah Pak Gunawan itu perpustakaan itu sangat menarik karena memang itu rekor ya. Itu buku kehidupan kan ceritanya gitu kan. Sehingga sebenarnya segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi itu sebenarnya ada di situ semua sih. Gitu ya. Nah, saya tentu tidak punya pengalaman itu, belum. Saya harus bertanya bahkan lebih detail pada Pak Gunawan. Tapi beberapa yang melalui hipnosis ya, melalui hipnosis itu ternyata bisa sampai lebih rinci gitu ya ke buku-buku. Ya kita sebut aja buku. Bagaimanapun juga sebutan-sebutan itu sangat terkait pada imajinasi kita. Aslinya entah seperti buku, seperti piringan hitam, seperti disk atau apa gitu juga itu kan sangat terkait pada imajinasi kita gitu kan secara visual. Nah, tapi pendeknya banyak orang-orang itu yang melalui hipnosis tentu pakar hipnosisnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya orang yang harus punya banyak pengalaman dalam hipnosis ya. Karena di Indonesia tuh, ya saya cepat-cepat mengatakan begitu karena di Indonesia tuh banyak sekali praktik hipnosis yang pakai main-main. Abal-abal gitu kan ya. Tapi kalau serius, sebenarnya hipnosis itu kan sudah dipakai oleh Freud sejak abad 19 dan oleh banyak pihak sih, bahkan semakin canggih gitu. Nah itu melalui hipnosis itu orang bisa sampai ke level-level yang yaitu yang disebut supra kesadaran itu ya, supra kesadaran bukan hanya subconsciousness, supra kesadaran, dan pada level itu orang sepertinya jadi tahu apa dia itu, siapa dia itu, gitu kan ya. Dan seluruh realitas ini sebenarnya apa? Misalnya antara lain didapatkan bahwa dia betul-betul hanyalah bagian dari ruh dia itu adalah bagian dari ruh yang lebih besar lagi, dan ruh yang lebih besar ini bagian dari maha ruh itu sendiri. Kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh jadi orang mendapatkan spektrum mengenai dia pernah hidup berapa ratus kali sebenarnya dan hidup yang sekarang itu dalam rangka apa dan memang ada kaitannya dengan reinkarnasi dan sebagainya gitu ya. Itu Pak Gunawan. Mohon maaf tidak memuaskan karena saya belum menjalani. Kalau metode yang digunakan dulu itu bukan hipnosis tapi regresi. Tapi beberapa psikiater kayak Michael Newton dan Brian Weiss itu dalam rangka meregresi itu juga menggunakan hipnosis. Gitu. Terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Pak ya ke Pak Wadyu Pasaribu. Silakan Pak. Terima kasih dan selamat malam. Malam Mas Prof Bambang, senang bisa ketemu lagi Prof.
Oh iya, Selalu maaf ketemu ya, kita. kehilangan nomor HP Prof Bambang. Saya baru ganti handphone. Oh, Informasi. Iya. Izinkan saya untuk menanggapi, Prof. Saya tertarik karena ada menyinggung tentang Richard Dawkins, ya. The God Delusion. Tentu menarik sekali karena dia bukan seperti para ateisme yang militan, gitu. Tetapi belakangan ini entah bagaimana sudah hampir kira-kira berapa bulan saya mencoba merenungkan fenomenologi tubuh dari Ponti. Dan di situ saya mendapatkan sesuatu. Apa itu? Saya merasa apa yang dipikirkan Dawkins, bahkan mungkin Sartre itu, bisa saja benar. Andai kata Allah itu tidak lain adalah sebuah makhluk sama seperti kita. Hanya berkali lipat lebih super gitu. Nah mungkin di sini titik tertutupnya perjumpaan kita dengan dia. Kita atau mungkin saya atau katakanlah orang beriman itu jelas melihat Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu makhluk yang transenden. Dengan demikian dia jelas mampu mendasari segala sesuatu. Sebagaimana perdebatan dari Frederick Coplestone 48 dan 59 dengan Bertrand Russell itu. Yang Russell kan begitu keras mengatakan Allah tidak ada, dan karena dia itu tidak bisa dibuktikan apakah itu rasional, kan tidak juga itu dia pernah, yang dikutip juga oleh Dawkins mengenai sebuah pot teh kecil itu. Tetapi konsep transendensi itu yang tidak ketemu, bahwa Allah bukan manusia dan Allah tidak bersaing dengan manusia. Allah ada di seberang, dan semakin kita jauh semakin dia dekat dalam kemandirian kita. Nah ini yang susah saya rasa untuk menerima Dawkins. Dan jawaban Coplestone kepada Russell waktu itu adalah, Russell, di belakang segala hal di dunia ini itu ada sifat-sifat Tuhan terlihat dari adanya tujuan. Gitu. Nah ini berhubung dengan Ponti, kalau seandainya saja atau keterarahan itu sifatnya kognitif semata, seperti mana Descartes, itu bisa dipandang, tetapi ada intensionalitas yang operatif, ya. Sesuatu keterarahan yang tidak dalam kontrol rasional, ya. Dia itu mengakar sangat dalam, itu mohon maaf koreksinya, terarah begitu saja. Nah ini yang saya yakini bisa juga menjawab apakah yang dialami orang-orang yang ekstatis itu sebuah sensasi ataukah itu memang benar. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita bahwa memang imajinasi manusia itu sesuatu anugerah yang luar biasa, tetapi juga sesuatu kutukan gitu. Karena ada kalanya dia bisa liar. Dan di saat masa-masa keliaran itu, kita bisa mendefinisikannya dengan berbagai macam. Dan itu hanya menunjukkan bahwa kita bukan hanya makhluk yang biologis, tetapi juga ada sesuatu sifat transendensi kita. Jadi mungkin bukan sensasi yang kita alami, tapi adalah cuplikan-cuplikan keabadian. Itu aja, Prof, yang saya ingin kasih komen. Terima kasih. Iya, ya intinya pertama soal konsep Tuhan itu pribadi atau non pribadi. Masalahnya, saya kira agama-agama samawi yang umumnya yang selalu membayangkan kecenderungannya sebagai pribadi, bahkan dalam konteks Katolik itu apa namanya 3 pribadi gitu, 1 Tuhan. Tapi umumnya juga sebenarnya disadari bahwa dia lebih dari pribadi seperti yang kita bayangkan gitu kan. Jadi dalam arti itu pribadi itu lebih seperti konsep yang paling bisa kita bayangkan
bahwa dia bukan batu gitu, bahwa dia bukan sekedar dia bukan tanaman, dia bukan apa. Ultimately, in itself, dia kalau kita aja merupakan pribadi, maka dia haruslah maha pribadi. Itu jadi teisme dalam arti apa cara membayangkan Tuhan sebagai pribadi itu sekaligus menunjukkan sebenarnya penghormatan kita, tapi juga kementokan imajinasi kita gitu kan. Mesti dibayangkan sebagai apa lagi gitu. Kita aja sebagai pribadi merasa cukup canggih gini gitu, oh dia pasti lebih pribadi lagi gitu, maha pribadi kayak apa sebutannya. Jadi sebutan persona adalah sebutan yang mentok kali gitu ya. Kita seperti tidak punya lagi yang lebih hormat dan lebih secara imajinatif lebih tinggi. Apa ya mau disebutnya gitu. Itu. Lalu kedua, sebenarnya setiap pengalaman religius apapun, setiap pengalaman psikis itu sensasi. Selalu sensasi. Tapi masalahnya apakah semata-mata sensasi? Nah, kaum fisikalis seperti Dawkins bagaimanapun atau Russell yang positivis materialis itu, ya mereka berhenti di semata-mata sensasi sih ya. Sensasi tubuh aja gitu. Yang mungkin bisa secara imajinatif atau intuitif atau seakan-akan masuki ranah transendental. Nah, masalahnya starting point mereka itu bagaimanapun seperti saya cerita tadi tentang fisikalisme. Yang paling basic itu yang fisik masalahnya. Sehingga yang lain tuh benar-benar hanya side effect dari proses-proses yang fisikal, termasuk proses-proses dalam tubuh. Nah, kalau cara mikir awalnya begitu, ya memang logis aja gitu. Segala hal yang kesannya mental, apalagi spiritual, yaitu mah side effect aja gitu dari hormon, dari DNA, dari pengalaman. Jadi kayak sekedar proyeksi aja gitu. Tapi diperlukan sudut pandang titik tolak yang lain. Saya suka menyebutnya. Kalau yang tadi yang awal itu apa namanya bottom up gitu ya, dari bawah, dari fisik itu baru segala hal yang non fisik itu semata-mata apa namanya side effect seperti asap untuk api, seperti bunyi cerek kalau kita menjerang air panas gitu, terus fluidnya berbunyi gitu. Nah itu segala yang mental itu hanya efek dari entah dari pakai metafor yang barusan tuh dari air yang mendidih atau apa efek saja dari api yang berkobar gitu asap itu. Jadi tidak real. Yang real adalah si api itu. Yang real adalah air yang mendidih itu. Gitu. Kalau titik tolaknya fisikal ya jadi semacam itu. Tapi yang justru melalui kayak akasik dan sebagainya itu sebenarnya sejak munculnya teori kuantum dan seterusnya gitu. Juga dalam biologi yang mutakhir. Juga dalam neuroscience yang mutakhir yang sebenarnya arahnya terbalik ya, bukan bottom up, tapi top down. Justru pengalaman kita, kesadaran kita, sensasi tubuh kita, itu dimungkinkan karena kita bagian dari maha kesadaran itu, sebenarnya gitu. Itu cuplikan dari yang berupa sensasi itu hanya cuplikan icip-icip dari pengalaman spiritual yang lebih luas yang sebenarnya merupakan inti realitas. Dan segala sensasi fisik yang kita rasakan itu hanyalah miniatur icip-icip saja dari sensasi spiritual yang konon ya entah setelah meninggal, entah kita hidup lagi atau apa. Kalau kita sudah kembali ke dimensi asal itu, dimensi ilahi atau dari bahan saya tadi akasik itu, kalau kita sudah kembali ke akasik itu, nah rupanya kita baru tahu bahwa segala pengalaman kita dalam kehidupan ini hanyalah percikan-percikan kecil dari akarnya di dunia sana gitu loh. Jadi terbalik, itu top down. Jadi saya kira untuk memahami hal seperti ini memang mau tidak mau dibutuhkan
frame yang berbeda ya, Mas Wadio. Apa namanya, paradigma yang berbeda gitu loh. Kalau enggak ya nggak nyambung sih. Semuanya hanya akan kayak ilusi aja, tetap aja gitu. Baik, Oke, terima kasih, Prof. silakan. Ya, saya pikir sudah menjawab ya Mas Wadio. Sudah, terima kasih. Lanjutkan ke Mas Nurudin. Silakan Mas Nurudin. Halo, Mbak, bisa terdengar? Ya, Ya, ya. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang. Menarik sekali pembahasannya. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Singkat-singkat saja. Tadi kan dikatakan soal istilah-istilah yang berbeda-beda, Prof. Ada worldview, ontologi, visi, VTR, ya semacam itu. Sebenarnya apakah istilah itu khas dari masing-masing tradisi, misalkan mistik atau filosofis, atau itu bisa dibolak-balik, Prof? Karena misalkan saya sekarang banyak mendengar misalkan ada istilah scientific worldview, Christian worldview, jadi kok yang tadi semestinya hanya mistik kok jadi sains pun jadi worldview kan gitu. Jadi apakah itu bisa digonta-ganti atau itu kurang tepat, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan evolusi, Prof. Jadi tadi kan Prof menjelaskan bahwa itu kita harus berpikirnya lain ya, bukan bottom up tapi top down. Saya pikir masuk akal. Jadi kalau yang siapa tadi yang mendukung akasik tadi kan berpikirnya bahwa bukan random ya, seperti Darwin itu random mutation dan lain-lain, tapi kan informasi. Jadi kalau saya bayangkan kalau seperti komputer dan internet itu, Prof. Jadi misalkan Windows itu kan kalau komputer kita terhubung ke internet, ya kan Windows kan terus update terus. Jadi sebenarnya kan informasi masuk ke sini berubah terus. Jadi bukan materinya yang penting, tapi koneksi dengan server itu justru yang membuat evolusi itu terjadi. Kalau hanya komputer tok kan nggak bisa. Oke. Masuk akal itu. Analogi yang menarik ya. Jadi kalau handphone kita kan juga gitu. Jadi Windows-nya atau apanya itu kan berubah terus karena ada koneksi, kalau nggak ada ya nggak bisa apa. Ya. Seperti itu, Prof. Jadi menarik ya. Jadi ini teori evolusi yang mungkin spiritual tadi. Nah mungkin yang terakhir, Prof. Jadi saya jadi terbayang tadi kalau akasik tadi kan juga ternyata bisa bersinggungan dengan misalkan tradisi Hindu, tradisi apa tadi India. Saya membayangkan misalkan teringat dalam tradisi filsafat Islam ya, kan ada yang modelnya rasional seperti Ibnu Sina, Farabi dan lain, tapi mereka juga punya keyakinan tentang bagaimana manusia itu bisa berkoneksi dengan akal aktif. Mungkin tuh istilahnya kok saya jadi mikir-mikir mirip juga ya. Di sana pengetahuan itu bisa diakses kalau manusia itu bisa terhubung ke sana, sehingga disitulah menurut mereka kenabian itu misalkan mungkin itu, karena ya, tiba-tiba langsung kan jadi semacam itu. Jadi mereka menyebutnya kan akal aktif ya. Dan mereka membayangkan kosmologi itu akal aktif itu juga punya sambungannya di universe kita gitu, ada rentetan gitu. Jadi sehingga sebenarnya bisa gitu kalau dilatih tadi. Jadi saya nggak tahu apakah sebenarnya di dalam tradisi-tradisi filosofi kuno itu sebenarnya juga yang seperti ini juga sudah dicoba dijelaskan, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rudi. Selalu asik Mas Rudi. Ya, worldview itu istilah yang paling ya netral kali. Karena kalau disebut ontologi itu jadi terlalu berat gitu ya. Ontologi itu hampir selalu spesifik filsafat itu. Karena bicara tentang ada dan kaitannya dengan tradisi metafisika yang panjang ya. Kalau worldview itu kan sekedar gambaran dunia, nah itu bisa dari sains, bisa dari agama, bisa dari tradisi budaya segala macam. Benar-benar hanya gambaran dunia. Itu sebabnya bisa dibolak-balik gitu ya. Istilah worldview bisa dikenakan di berbagai ranah sih. Tidak sangat spesifik karena itu mah gambaran dunia aja. Gambaran dunia gitu. Nah, analogi dengan terkoneksi gitu itu bagus ya, seperti gawai kita dengan internet kita, komputer kita. Ya itu saya kira paling gampang kali ngebayangin itu akasik ya. Kita sebenarnya kalau dalam fluktuasi informasi segala macam kita butuh terkoneksi gitu. Dan sebenarnya faktanya kalau dalam akasik itu faktanya kita selalu terkoneksi gitu ya. Cuman kita menyadarinya atau tidak gitu. Nah, kita sebenarnya selalu terkoneksi. Apapun yang kita ketahui dan sebagainya itu tuh sebenarnya terkoneksi dengan rekaman apa itu ya? Rekaman kosmik atau apa itu ya? Akasik itu gitu ya.
Nah, bagus sekali Mas Nurdin mengingatkan, betul. Justru yang menarik dari konsep akasik ini adalah dia sekaligus menggamit segala pengetahuan-pengetahuan purba ya, klasik ya, dari sejak Aristoteles ya, aktif intelek segala macam itu yang dielaborasi lanjut oleh para pemikir Kristiani dan Islam. Aktif intelek itu sebenarnya kan inteligensi kosmik juga gitu kalau dalam bahasa fisika mutakhir itu ya. Istilah-istilahnya aja berbeda. Nah, masalahnya kita tuh suka terjerembab ke dalam labirin istilah yang diciptakan oleh begitu banyak jalur ya. Tapi, nah justru saya kira menariknya akasik itu dia menggamit segala intuisi purba itu, baik dalam rupa pandangan-pandangan filosofis klasik, tapi juga intuisi purba yang bermunculan dari para mistikus ya, para sufi, para orang-orang yang mumpuni di kelompok-kelompok etnik yang disebut entah cenayang kayak apa kayak gitu ya, yang memang atau orang-orang yang bisa memprediksi masa depan sebagainya itu tentulah orang-orang yang mampu mengakses itu, yang ada koneksi tadi dengan cloud-nya semesta itu, dengan cloud-nya semesta itu. Nah itu karena di situ nggak ada masa lalu masa depan, mereka bisa tahu dulunya gimana, ke depannya bakal apa. Tapi ke depan itu selalu kan kemungkinan, nah gitu ya. Ada banyak kemungkinan, sehingga ramalan-ramalan orang-orang itu memang kadang-kadang meleset juga, tidak niscaya pasti, karena masa depan tuh selalu kemungkinan. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia menggamit konsep akasik ini, spektrum cakupannya dalam kaitan dengan pengalaman manusia, pengalaman kesadaran, pengalaman pemikiran itu sangat luas ya, dan karena itu kendati tampak seperti loh kok sains jadi mistik lah gini, tapi justru karena itu dia menjangkau spektrum pengalaman yang luas sekali, yang real sebenarnya, yang selama ini disangkal-sangkal terus sama sains gitu ya. Gitu. Dan sekarang sains ternyata konsekuensi dari perkembangan sains mutakhir justru memungkinkan pengalaman-pengalaman purba itu yang sangat luas dan kaya itu untuk dipahami, tidak semata-mata sebagai takhayul, sebagai delusi atau ilusi gitu ya. Kira-kira gitu, Mas Nurdin. Terima kasih, Prof. Ya, sudah terjawab ya Mas Nurdin ya. Semakin menarik nih, semakin malam Pak. Baik, kita ke Mas Ignatius ya, yang duluan tadi atau ya. Ya. Mas Bambang. Silakan, Mas Bambang. Silakan. Ya, baik. Selamat malam, Prof. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik pemaparan pada malam hari ini. Yang saya sedang pikirkan dan mau tanyakan itu terkait dengan kecenderungan yang cukup masif dari masyarakat Barat yang memang mereka dalam hal kebebasan berpikir itu sudah sangat jauh melampaui masyarakat Timur. Akan tetapi dalam proses pencarian realitas dan spiritualitas yang tidak bisa dihindari, mereka mendapat semacam jawaban bernilai ketimuran atau filsafat timur atau agama-agama yang memang lahir dan berkembang di dunia timur seperti itu. Akan tetapi memang ada perbedaan, yakni ketika masyarakat Barat menemukan hal ini, rasanya mereka tidak terjebak ke dalam berbagai pertikaian-pertikaian ketika spiritualitas atau agama-agama ini lahir di
kawasan timur di masa-masa awal, sehingga mereka bisa betul-betul memaknai, menggali, dan memperdalam, sehingga ketika diajarkan ulang, di-recreate atau di-recycle, ya, itu bahkan para penganut dari keyakinan, kepercayaan atau agama ini seperti mendapat pencerahan. Apakah memang ini erat kaitannya bahwa spiritualitas atau realitas yang sejati itu baru bisa dimaknai dengan sebenar-benarnya ketika orang sudah sampai terlebih dahulu di dalam kebebasan berpikir, Prof. Seperti itu. Seperti beberapa bulan belakangan saya sempat melihat juga di web itu spiritualitas kaum Ignatian, ya, dari Ignatius Loyola itu semacam ditulis ulang, yang bahkan bukan oleh imam, ya, tapi memang dari seorang scholar Katolik yang cukup kuat ada di kalangan Ignatian seperti itu. Akan tetapi saya coba cari latar belakang orang ini, memang betul-betul dia akademisi dan kaum awam seperti itu, yang bahkan tulisannya itu kok sangat bernas sekali gitu. Jadi saya melihat ini salah satu contoh aja, ada satu proses recycle yang ketika dimaknai ulang itu menjadi jauh lebih bermakna. Jadi lebih kepada itu sih, Prof. Apakah memang kebebasan berpikir, ya, kebebasan menggunakan hak asasinya secara hakiki itu harus ada terlebih dahulu, sehingga ketika proses penemuan spiritualitas atau realitas ini menjadi lebih bermakna, dan ketika diaplikasikan itu lebih berdampak untuk sesama. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih. Ya, begini, jadi modernitas di dunia barat itu bagaimanapun memang ada sejarahnya sendiri, ya. Ada sejarahnya, ada banyak. Pertama, apa ya, semacam kemuakan di era Renaissance itu, kemuakan terhadap dominasi agama. Kedua, keyakinan, itu dilandasi keyakinan bahwa pengetahuan itu haruslah mengandung kepastian. Untuk sampai pada kepastian, kita harus meragukan dulu. Nah, itu kan etosnya orang modern, para intelektual itu semua harus meragukan. Semacam skeptisisme metodologis gitu, skeptisisme metodis. Nah, itu menjadi kayak landasan, ya kan, semua diragukan dulu. Nah, khas cara berpikir modern adalah petualangan dan eksplorasi, ya. Ibaratnya begini, mereka juga tahu sudah ada banyak peta mengenai peta kognitif yang saya bilang tadi, ya. Sudah banyak peta kognitif mengenai realitas itu sesungguhnya apa. Tapi etos modern tuh, ya oke, peta itu, tapi saya akan menjalani dulu dan akan mencari. Bukan peta yang sudah ada di tangan, itu sisihkan aja dulu. Saya mau cari sendiri dulu. Siapa tahu nemu peta yang lain, atau bahkan kalaupun petanya masih tetap sama, ya saya menjalani dulu. Kan bisa berbeda, ya. Menjalani dengan semata-mata mempercayai peta itu kan beda, ya. Nah, gitu, ya. Nah, jadi mengalami, mengeksplorasi, dan berangkat dari meragukan, itu kan memang tipikal modernitas intelektual modern. Jadi semua yang sudah dianggap benar itu dikesampingkan dulu. Sebelum saya sendiri mengalami misalnya gitu, dan sampai pada kesimpulan sendiri secara rasional berdasarkan pengalaman empirik, percobaan, pengulangan, pengukuran dan sebagainya itu, ya sebelum itu sejak awal saya tahu ada banyak peta, tapi ntar dulu gitu loh. Nah, itu lihat aja hasil dari petualangan saya gitu kan, nemunya apa. Nah, memang konsekuensi dari
petualangan semacam itu seakan-akan orang berangkat dari nol. Berangkat dari nol dan andalannya semata-mata bukti-bukti fisik dan bisa diulang, bisa didemonstrasikan dan rasional gitu kan. Memang cara kerjanya gitu. Sehingga ternyata panjang kan perjalanan seperti itu tuh untuk sampai ke hal-hal yang mendalam betul tuh. Nah, karena mulai dari permukaan fisik gitu kan ya, dari yang teraba, terlihat, terasa ya, dari permukaan sekali itu untuk sampai ke kedalaman tuh panjang kan jadinya rutenya. Ya di abad 20 mulai akhir abad 20 sampai abad 21 sekarang sepertinya perjalanan mereka lumayan sampai ke wilayah-wilayah yang mendalam itu. Yang ketika sampai situ memang mereka juga tahu, lah ini kan bukan yang sudah diomongin sama Hinduisme, sama Buddhisme, sama bahkan sudah dialami oleh orang-orang lokal zaman dulu. Gak apa-apa, ini lebih meyakinkan gitu ya. Bahwa disebut sekarang barat sampai ke timur malah gitu ya, cuma terserah aja. Tapi bahwa perjalanan yang panjang itu akhirnya memang sampai ke hal-hal yang ternyata sudah dialami oleh banyak orang dari zaman purba dan sudah disistematisasikan, sudah dikonseptualisasikan, memang dengan cara berbeda-beda. Di China sana beda istilahnya gitu kan, dengan di India juga Hindu dan Buddhis beda gitu. Tapi juga dengan kosakata pengetahuan etnik ya, etnoepistemologi itu juga beda-beda, tapi intinya kan kurang lebih sama intinya. Ya cuman rute mereka itu ya memang rute berputar sih gitu. Memang orang cenderung menyebut ya kan akhirnya barat ke timur lagi gitu kan ya. Cuman masalahnya tuh kan si timur ini juga nggak pinter membahasakan masalahnya itu ya dengan kosakata yang yang beredar dalam sains gitu kan ya, dan teknologi. Kosakatanya berbeda, frame-nya berbeda. Mereka bisa lebih dalam memang, tapi susah kan ngomonginnya gitu kan. Bahasa Feng Shui itu satu hal, bahasa akupunktur hal lain, bahasa yoga lain lagi, bahasa kejawen lain lagi gitu kan ya. Bahasa para sufi lain lagi. Meskipun intinya kurang lebih kan sama juga itu ujung-ujungnya. Tapi itulah khas dunia manusia, dunia yang berbahasa sih, dan maka bangsa manusia terus-menerus menciptakan merumuskan pengetahuannya dalam linguistic framework terus-menerus yang berbeda-beda sih masalahnya gitu. Jadi kita ini sekarang sedang mencoba menyesuaikan lewat rute sains gitu, dengan terminologi akasik yang sepertinya mendamaikan, seperti menyambung dengan kosakata atau kosak konsep pengalaman-pengalaman purba. Kira-kira gitu ya Mas. Terima kasih banyak Prof. Yo, Mas. Ya, lanjut ke Mbak Lydia. Nanti mungkin di pertanyaan Mbak Lydia, Pak Bambang, agar menyematkan jawaban istilah akasik ini siapa yang berikan nih dari Bernadette Mark di Oh ya. Silakan Mbak Lydia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Maaf tadi saya agak sedikit kelewatan penjelasan dari Prof. Bambang, tapi begini, berarti bisa dibilang kita sadar atau tidak sudah mengakses catatan akasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Gak harus selalu hal yang kompleks, kayak misalnya ingatan kehidupan masa lampau, tapi bisa berupa kayak tadi pengetahuan intuitif. Tapi kalau menurut Prof. Bambang, maksudnya gini, karena segala sesuatu itu kan energi dan kita terhubung dengan alam semesta. Tapi untuk terhubung dengan kesadaran kosmik ini, apakah itu ditentukan juga ya dari
kecerdasan spiritual orang gitu. Karena nggak semua orang tuh punya level kesadaran tertentu gitu. Dan mungkinkah level kesadaran orang itu juga ditentukan dari pengalaman-pengalaman kehidupannya di masa lampau, jadi membentuk consciousness orang itu berada pada state tertentu begitu. Intuisi, mengenai intuisi ini menarik ya. Bagaimana ya caranya kita membedakan itu adalah intuisi atau ilusi? Karena bisa jadi informasi yang kita dapat itu merupakan false perception gitu, atau atau bisa dibilang ilusi. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Yang pertama, benar sih saya kira kita sudah selalu berkontak, kalau pakai istilah Mas Nuruddin tadi, kita sudah selalu terkoneksi sebenarnya dengan medan akasik atau akasik record itu gitu. Cuman pada level-level mana gitu kan ya? Pada level mana? Nah, ada orang-orang yang memang seperti bisa mengakses ke level yang lebih dalam gitu, level yang lebih dalam. Dan itu karena apa? Wah, macam-macam itu, karena intensitas habitus bermeditasi di kalangan para biksu itu juga kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya keterlatihan dalam bermeditasi bisa lewat situ. Tapi ada juga yang entah ya, saya mengalami sendiri, ada orang-orang tertentu yang memang secara genetis dia mempunyai kepekaan yang luar biasa gitu kan ya. Kepekaan yang luar biasa, sehingga pada orang-orang seperti itu memang pengetahuan mereka, firasat mereka itu seperti intuisi. Saya setuju untuk yang pertanyaan yang kedua. Intuisi tidak selalu otomatis benar gitu kan ya. Intuisi tidak selalu otomatis benar gitu kan ya. Karena itu seringkali baru kita ketahui ketika peristiwanya terjadi, benar atau tidak gitu. Karena intuisi bisa juga, karena masalahnya gini, intuisi itu suatu faculty yang masih sangat misterius, bahkan di dalam neuroscience, cognitive science itu juga seperti halnya imajinasi, itu masih dan kalau mau lebih jauh lagi, roh gitu, itu tuh akhirnya apa gitu kan ya. Dan kemampuan, apakah intuisi itu dan imajinasi itu bagian bukan hanya kemampuan otak, tapi sesungguhnya kemampuan dari roh. Dan roh itu gerangan apa? Itu terkait dengan begitu banyak misteri kalau dari sudut sains ya. Wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya kita pahami sebenarnya apa itu. Tapi ada gitu loh, Mbak Lydia. Itu tuh ada ya intuisi itu. Tapi kesadaran tuh memang kalau pakai istilah Karl Marx ada false consciousness, maka intuisi saya kira juga ada sih false intuition ya. Kita seperti merasa apa tapi ternyata enggak gitu kan. Itu ada kaitannya dengan perasaan kan, dan perasaan memang tidak selalu benar juga. Tapi level-level artinya ada pada orang tertentu yang entah intuisinya itu di dalam sains gitu kan ya. Para pemikir-pemikir besar, bahkan Einstein, awalnya juga yang bekerja ketika mau menemukan teori relativitas itu juga awalnya sih intuitif, tapi ketika dinalarkan kok masuk akal ya, sangat mungkin gitu ya. Kayak ruang lengkung dan sebagainya itu kan dia juga nggak bisa ngelihat keluar dari planet bumi ini untuk melihat ke universe yang lebih luas gitu, nggak bisa. Tapi itu kan intuisi yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan koheren, secara matematis koheren gitu. Dan dalam arti itu dalam tanda petik benar gitu sementara gitu kan ya. Dalam tanda petik benar. Ya jadi benar atau tidak intuisi itu seringkali baru kita temukan itu juga belakangan ketika itu berkorelasi dengan testimoni, berkorelasi dengan teori lain, berkorelasi dengan pola bernalar yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya gitu. Memang kita tidak bisa otomatis langsung tahu intuisi kita itu benar atau tidak. Tapi dalam ranah pengalaman orang-orang,
itu memang ada dalam arti, terutama kalau ada ikatan antara ibu dan anak misalnya, kayak gitu yang paling biasa tuh ya. Biasanya seorang ibu bisa intuisinya bisa merasa ada sesuatu dengan anaknya, misalnya anaknya di negara lain misalnya kayak gitu ya. Kalau anak itu sedang mengalami sesuatu, biasanya ibu mempunyai intuisi, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih sama dia, maka dia telepon, ternyata benar bangsa gitu-gitu ya. Tapi antar teman, antar sahabat ini juga suka seperti, nah itu dalam pengalaman-pengalaman nih yang biasa, yang bukan kaitannya dengan sains. Dengan pengalaman-pengalaman biasa itu kan dialami juga intuisi itu. Gitu ya. Nah, kalau kembali lagi ke yang pertama, apa yang akhirnya menentukan ya kualitas intuisi itu? Ketelatihan tadi saya bilang, bisa ketelatihan, bisa genetik, bisa pengalaman orang yang bagaimanapun yang pengalamannya banyak gitu, itu lebih punya peluang barangkali ya untuk intuisinya terbentuk dan lebih tajam. Kira-kira sih itu ya. Ya barusan ada yang komentar, kenapa intuisi itu dimungkinkan, atau pakai istilah Mas Nurudin, koneksi itu dimungkinkan. Barusan menjawab dalam istilah fisika itu sebutnya quantum entanglement, yaitu quantum entanglement. Tapi juga mungkin superposisi, bahwa partikel itu bisa berada di sini, bisa sekaligus berada di tempat lain. Kayak gitu. Artinya diri kita itu sebenarnya seperti terpisah dengan segala yang lain, dengan manusia lain, tapi sesungguhnya saling terhubung. Dan seluruh semesta sebetulnya interconnected kalau dari sisi itu. Dan itu yang memungkinkan. Ya, oke. Dengan kata lain butuh latihan ya, Prof ya. Nah, baik, Mas Alvin silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang. Ya, Mas Alvin. Oke. Jadi akasik itu adalah semacam peta logis ya. Peta logis atau model logis dari kesadaran kosmik yang mengatasi ruang dan waktu, atau tanpa ruang dan waktu, atau kekal, seperti itu ya, Prof ya. Nah, bagi saya yang seperti itu mungkin ada yang sanggup membuatnya, banyak lah, cukup banyak. Tapi yang lebih penting itu ketika dia turun ke dalam invention ya, penemuan-penemuan itu. Jadi seperti yang kita ketahui sepanjang sejarah manusia, mungkin kalau disorot ya, dimulai dari penemuan roda, manusia juga bisa mungkin berjalan mengatasi ruang dan waktu, berarti dia semakin cepat. Terus kemudian ya katakanlah langsung zaman Renaissance, terus revolusi industri, dan bisa manusia sanggup membuat rel kereta yang panjang, dan ada mesin uap, ada lokomotif, dan kemudian pesawat, dan kemudian yang terakhir adalah teknologi internet yang memampukan manusia mengatasi ruang dan waktu. Melalui internet saya bisa di sini sekaligus di negara lain. Jadi saya rasa ini ada semacam logika transendental yang sanggup membuat peta itu, dan semacam membaca kesadaran kosmik, lalu yang membawa yang tanpa ruang dan waktu itu turun ke dalam penemuan gitu. Jadi selanjutnya ini kan internet. Apakah nanti selanjutnya itu kan berarti semakin seperti manusia, dunia konkret ini ingin meniru, diri manusia ingin meniru diri yang tanpa ruang dan waktu itu. Nah, ini sepertinya mengarah kepada, kalau boleh dikatakan, penciptaan mesin waktu ya, Prof ya. Atau manusia ingin mengatasi kematian. Di situ kan diri itu kan, maksudnya diri konkret ini bisa jadi kekal dan meniru terhadap kekalan diri yang ada di kesadaran kosmik itu. Seperti itu yang saya tangkap. Jadi bagaimana menurut Prof tentang kemungkinan penemuan mesin waktu, dan bagaimana, apakah mungkin dengan keberhasilan manusia dengan logika transenden yang menangkap peta kesadaran kosmik lalu diturunkan ke dalam invention dan menemukan teknologi untuk mengatasi kematian, seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, Mas Alvin. Ya tentu bisa, ini soal rute. Jadi memang hampir setiap peradaban manusia adalah upaya untuk mengatasi ruang dan waktu. Cuma
rutenya, caranya berbeda. Sebetulnya orang-orang mistik, orang-orang kejawen juga mau mengatasi ruang dan waktu. Para biksu mau mengatasi ruang dan waktu, tapi dengan cara ke dalam ya, dengan cara ke dalam Iya. melatih dan mempertajam sensasi batin mereka. Sedemikian sampai memang akhirnya juga mengatasi ruang dan waktu, entah itu sebutnya roko sukmo lah, apalah semua itu juga, tapi dengan cara mengkultivasi, melatih dan mengeksplorasi sekaligus kekuatan-kekuatan batin dan atau kesadaran melalui kesadaran. Nah, kalau modernitas itu memang betul melalui teknologi. Artinya keluar karena dasarnya material, berangkat dari material. Itu tuh ya seperti yang saya bilang tadi, rutenya panjang, tapi kalau mau dikatakan bahwa teknologi juga akhirnya adalah upaya-upaya, tapi secara fisik untuk mengatasi ruang dan waktu, nyatanya begitu, gitu ya, nyatanya begitu. Pesawat, laptop kita, internet dan semua itu sudah mengatasi ruang dan waktu. Nah, apakah lama-lama manusia betul-betul juga menjadi abadi misalnya gitu? Katanya iya gitu. Kalau orang seperti Michio Kaku dan lain-lain yang mencoba meraba kemungkinan ke depan, ya konon begitu bahwa kesadaran manusia memang seperti dalam film-film memang akan bisa diupload, dan kemudian bisa di-download lagi juga oleh generasi-generasi berikutnya. Dan dalam arti itu ya kita abadi, entah jadi bisa dalam arti kesadaran yang diupload, bisa dalam arti cloning, bisa dalam arti kita membuat surrogate kita gitu ya. Tapi semuanya fisikal itu tuh kan, semuanya fisikal bentuknya karena memang rutenya rute teknologi. Rupanya dimungkinkan itu tuh, cuma seberapa, tapi semua peradaban manusia gitu sih, ada cost-nya ya, ada risikonya, nah itu risikonya kan bisa juga fatal, bisa itu tuh kita masih belum tahu, bisa bagus atau bisa jelek sih ya, kalaupun kita menjadi abadi itu. Apakah itu juga yang kita inginkan, menjadi abadi? Itu juga masalah. Seperti halnya gini loh, artificial intelligence ya sepertinya bagus awal-awalnya, tapi kalau itu kemudian dikenakan pada segala senjata-senjata kita yang canggih yang digerakkan oleh artificial intelligence, wah itu bisa fatal sekali, seperti juga nanoteknologi dan sebagainya gitu. Kalau itu menjadi kita terapkan pada daya-daya penghancur, entah itu senjata biologis dan sebagainya, wah itu terus untuk apa ya? Gitu. Konon sejauh bisa dilacak secara arkeologis, konon diduga peradaban-peradaban besar itu pada lenyap juga karena itu. Sangat mungkin mereka canggih sekali juga gitu ya, pencapaian teknologinya. Tapi akhirnya berujung pada self destruction. Nah, kita juga bisa aja menciptakan banyak hal yang melampaui ruang dan waktu. Tapi dalam kasus nuklir seandainya terjadi perang dunia ketiga sekarang, ya bukan mengatasi, kita mengatasi ruang dan waktu dalam arti hancur seluruh planet itu hilang aja gitu. Jadi ya ujungnya kemana itu masalahnya. Para saintis dan teknolog itu berpikirnya kan umumnya ini bisa loh, ini bisa gitu, tapi apakah layak dan boleh bisa, itu seringkali nggak kepikir, baru kepikir belakangan ketika ngelihat dampaknya gitu. Oh harusnya nggak usah lah bikin beginian. Tapi para saintis itu kan excited ya kalau melihat ini bisa loh, ini sebenarnya bisa, diterusin bisa lagi. Tadinya ledakannya kecil bom itu, tapi kemudian ada bom hidrogen, bom atom, nuklir. Nah itu bisa sih ya, tapi terus senjata biologis itu lebih mematikan loh, nggak ada ledakannya, tapi langsung tewas semua. Ya itu bisa, tapi
ya risikonya bagaimana dong? Masa untuk begituan gitu? Artificial intelligence ya bisa, tapi ya kita boleh bertanya sebenarnya untuk apa? Oh ya tadi sebelum lupa, Mas Alvin, ya tadi ada yang tanya istilah akasik itu dari mana? Dari kesanah pemikiran filsafat Hindu, Vaiseshika, seingat saya itu bisa dilacak kembali, tapi kemudian itu dijemput oleh Erwin Laszlo. Dijemput oleh Erwin Laszlo karena seperti bisa menjelaskan gitu, apa namanya, fenomena perkembangan sains yang mutakhir. Begitu. Oke, terima kasih Prof. Yuk. Ya, sepertinya memang waktu kita juga sudah di ujung ya Pak. Iya, dan penanya tidak ada lagi. Saya pikir kita sudah sampai di penghujung. Kita akhiri pada malam hari ini. Mungkin Pak Bambang boleh memberikan closing statement, Pak. Menarik gitu ya kalau mengikuti perkembangan sains itu, dan terutama titik temu antara perkembangan sains mutakhir dengan pengalaman sih sebenarnya. Itu tuh saya kok masih, ya gimana, karena saya dari jalur filsafat, saya masih melihat poin yang penting dari filsuf Husserl, bahwa the really real itu pada akhirnya sesuatu yang berada dalam pengalaman kita, dan spektrum pengalaman kita itu sebenarnya sangat-sangat luas, dan sains masih harus masuk ke spektrum pengalaman yang sangat luas itu. Nah, ini salah satu cara barusan itu lewat konsep akasik gitu ya. Tapi saya mau komentar sedikit juga pada Mbak Lydia tadi yang juga di chat, bahwa informasi itu juga masuk sebenarnya di dalam DNA kita. That's very right. Sebagian memang ada di dalam DNA kita. Itu sebabnya, ya entah gimana. Masalahnya kan itu, sampai kita sadari atau tidak, dan bagaimana itu masuk ke kesadaran kita, nah itu yang seringkali juga tersimpan gitu aja di dalam DNA. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Kelewatan satu orang ini, Pak. Ada di chat room pertanyaan dari Pak Henrikus. Bolehkah Pak sedikit lagi? Apa tuh? Oh, kelewatan tadi. Iya, kelewatan nih. Oh ya, saya ingin menanyakan tentang peta kognitif yang dari beberapa kategori. Apakah kategori itu merupakan kategori yang sifatnya absolut, atau semua kategori sebenarnya adalah bagian dari pikiran besar atau great thought? Tentang istilah worldview, sebenarnya inilah istilah ini merujuk pada siapa? Apakah pandangan manusia secara umum? Oke, yang pertama, kalau lewat akasik bisa sih dipikirkan bahwa segala worldview itu percikan atau manifestasi dari great thought atau cosmic thought itu, gitu ya. Yang memang misterius, kenapa dia bermunculan di dalam aneka pikiran yang berkembang gitu. Itu masih suatu misteri. Oh, istilah worldview, istilah merujuk pada siapa? Oh, banyak dipakai dalam filsafat, tapi ya Habermas itu menggunakan banyak istilah worldview itu. Apakah pandangan manusia secara umum yang sifatnya universal dan memiliki tingkat validitas yang diterima kebenarannya? Apakah manusia? Oh gitu. Ya, ya kalau mau dianggap universal, memang sih harusnya yang bisa diterima dengan satu dan lain cara ya, yang bisa diterima oleh sebagian besar manusia sekurang-kurangnya gitu. Dan bisa diterima itu dua seringkali syaratnya. Itu masuk di akal, masuk akal, tapi juga relevan dengan pengalaman. Yang saya maksud dengan spektrum, pengalaman yang spektrumnya sangat luas. Ya, tapi gini, itu kan kebenaran dalam arti konsensual ya, kebenaran yang sejauh kita bisa sepakati gitu. Kalau the real truth itu, waduh, itu
Saya nggak tahu, itu memang itu ada pada sang sumber kehidupan itu sendiri gitu. Sesungguhnya hidup ini apa? Karena kalau dari perspektif kita selalu itu tuh kayak rabaan ya. Dan dari sebagai rabaan bagaimanapun ya dalam beberapa hal bisa dimengerti, kadang-kadang gitu bisa diterima oleh pihak lain. Kadang-kadang kita terperosok di dalam labirin konsep dan kosakata gitu. Sehingga itu juga yang kadang-kadang menyulitkan kalau dari sudut kita untuk memutlakkan suatu kebenaran terus kita sama-sama menganggapnya sebagai universal. Jadi kalau dari sudut kita itu benar tuh universal itu bisa diterima dalam arti nampaknya mungkin, paling mungkin. Nah, gitulah ya. Tetap aja kalau dari sudut kita saya kira itu. Ya, terima kasih semuanya. Silakan Mbak Yani.